Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ini kuliah etika profesi ya, sesuai dengan kesepakatan. Kemarin kita ganti hari Sabtu ya. Supaya pertemuan kita terpenuhi semuanya. Walaupun nanti tanggalnya di absen itu kita sesuaikan dengan jadwal yang ada ya. Baik, pada pertemuan kelima ini kita akan membahas tentang sikap percaya diri, optimis dan giat dalam meraih sukses ya. Oh ya, saya ingatkan ya, tugas jangan ada yang kelewat ya. Memang untuk kuliah daring itu syaratnya untuk pembelajaran itu harus ada follow up-nya. Jadi tidak sekedar mendengarkan yang disampaikan dosen, tapi ada metode untuk melakukan proses belajar mandiri. Jadi pemahaman lagi setelah mendengarkan, lalu diimplementasikan dengan tugas yang ada. Baik, di pertemuan kelima ini kita akan bahas sikap percaya diri, optimis, dan giat meraih sukses. Apa itu kepercayaan diri? Ya, bahasa gaulnya itu adalah PD, yaitu kondisi mental atau psikologi seseorang di mana individu dapat mengevaluasi keseluruhan dari dirinya sehingga memberikan keyakinan yang kuat pada kemampuan dirinya untuk melakukan tindakan dalam mencapai berbagai tujuan di dalam hidupnya. Nah, ini yang dimaksud dengan kepercayaan diri ya dalam hal pengembangan diri seseorang ya. Kita itu bisa mengevaluasi diri kita secara keseluruhan ya. Oh, saya itu kurangnya ini sehingga saya itu harus begini supaya bisa mencapai ini. Nah, itu sederhananya seperti itu. Itu orang yang percaya diri itu orang yang mampu ya mengevaluasi dirinya ya. Bukan orang yang selalu ya menyalahkan ya situasi, kondisi orang lain ya, dimana ketika tujuan tidak tercapai itu yang dilakukan. Nah, itu namanya bukan orang yang percaya diri. Perilaku orang yang percaya diri itu dapat dilihat dari beberapa hal. Yang pertama, selalu mau bersusah payah dan optimis dalam mengatasi masalah-masalah yang dihadapinya. Tidak mudah putus asa, harus yakin bahwa setiap masalah, kalau diketahui sebabnya, pasti ada jalan keluarnya. Nah, itu ciri dari perilaku yang menunjukkan percaya diri. Jadi dia itu mau susah payah ya. Yang penting kerjaannya itu sempurna, yang penting pekerjaannya itu benar, yang penting pekerjaannya itu sesuai dengan yang diharapkan, dan dia dalam bersusah payah itu dijalani dengan senang ya, dijalani dengan ikhlas ya, bukan menggerutu ya, menggedumel atau mengeluarkan kalimat-kalimat yang negatif ya. Nah, itu ciri ya orang yang percaya diri ya. Jadi dia itu mau bersusah payah dengan ikhlas, dengan senang hati dan optimis. Ada perasaan pasti tercapai gitu, pasti selesai masalah yang dihadapinya ya. Tidak mudah putus asa ya, punya keyakinan setiap masalah jika diketahui sebabnya pasti ada jalan keluarnya. Ciri yang kedua, tidak lari dari masalah konkret yang dihadapinya. Jadi apapun masalah yang dihadapinya, dia akan menghadapinya ya
dengan rasa optimis ya. Artinya dia akan merasa bisa ya mengatasinya. Nah, ini ya, ini mulai kita tanamkan pada diri kita ya, apalagi Anda yang masih harus berjuang, Anda yang masih harus menghadapi suatu tantangan yang besar ya di kehidupan ke depan itu, mengembangkan rasa percaya diri dengan indikator-indikator tadi adalah suatu hal yang wajib ya, harus Anda terapkan pada diri Anda. Kenapa? Karena percaya diri itu merupakan modal dasar untuk tumbuh dan berkembang ke arah kedewasaan. Jadi orang yang dewasa itu adalah orang yang punya percaya diri. Ya. Seorang yang optimis tidak akan mudah putus asa, sebab ia selalu gembira hatinya dan selalu penuh dengan harapan. Pikirannya tidak kacau meskipun menghadapi bermacam-macam kesulitan. Ya. Lalu didata kesulitan itu, dibuat skala prioritas, kemudian dibuat manajemen waktu untuk melakukan penyelesaian satu demi satu masalah yang dihadapi. Satu demi satu tugas yang dihadapi. Ya, ini ya. Yang perlu menjadi habit pada diri kita adalah gembira dan penuh harapan. Bukan keluh kesah ya dan pesimis, itu yang perlu kita hilangkan. Sebaliknya, perilaku tidak percaya diri itu cenderung membuat orang tidak langsung mengatasi masalah yang ada, tetapi malah menunggu atau mengalihkan, bahkan melarikan diri dari masalah-masalah yang ada ke bentuk-bentuk lain yang cenderung negatif. Ya. Nah, ini orang yang nggak punya rasa percaya diri itu akan mengalihkan masalah-masalah yang ada atau melakukan kompensasi dalam bentuk hal-hal yang negatif. Ya. Kalau dalam hal sikap itu seperti sombong, pamer, ketus, ya, agresif, ya. Agresif itu suka menyerang, ya, menyerang orang lain nggak salah diserang, ya. Nggak ada hubungannya diserang. Nah ini menyalahkan orang lain secara berlebihan dan lain-lain, menyalahkan keadaan, ya, menyalahkan lingkungan. Nah ini adalah bentuk-bentuk dari perilaku yang mencerminkan sikap tidak percaya diri, ya. Nah, karena kita sudah paham, paling tidak kita menekan. Misalnya kita sudah punya habit atau kebiasaan-kebiasaan yang negatif dan sebenarnya itu merupakan cermin dari perilaku tidak percaya diri. Nah, itu harus kita delete satu-satu. Harus kita hapus satu-satu. Tadinya kita adalah orang yang suka berkeluh kesah, ngedumel. Nah, dikurangi frekuensinya, misalnya sehari ngedumelnya atau berkeluh kesahnya 20 kali ya, kurangi, oh bisa menjadi 15, oh bisa menjadi 10 ya. Bagus juga kita terapkan penelitian ini pada diri kita, coba ya. Kalau mau tidur ya, misalnya nanti malam Anda mau tidur, jangan baru ngantuk terus tidur, jangan. Sebelum ngantuk Anda berbaring dulu di tempat tidur. Setelah itu Anda lakukan evaluasi. Sehari ini tadi saya berkeluh kesah dan menyalahkan selain diri saya, yaitu dalam arti kondisi, lingkungan, orang lain, keluarga, dan sebagainya, berapa kali sehari ini. Keluh kesah dan menyalahkan orang lain atau menyalahkan keadaan, berapa kali. Nah, setelah ketemu, ya, termasuk yang dalam hati loh ya, bukan yang diucapkan. Termasuk yang kita membatin ya. Berapa kali? Pasti ya ada ya, nggak mungkin sehari nggak ada hal yang negatif
yang kita lakukan sekalipun itu tidak diungkapkan dalam konteks verbal ya, dalam kata-kata. Mungkin kita batin ya. Saya gemes sama orang itu ya, mungkin batin. Nah, itu termasuk dihitung ya. Berapa kali? Nah, kalau sudah ketemu frekuensinya, ternyata Anda pagi, lauknya nggak enak ngomel. Aduh, udah capek, lauk nggak enak. Udah lapar, lauk nggak enak 2 kali. Apalagi, ya, cucian banyak, ngomel lagi. Duh, capek deh. Nah, 3. Terus yang membatin apalagi dihitung. Setelah ketemu, misalnya ketemu 20, ya. Nah, mungkin penelitiannya bisa Anda lakukan dalam waktu 1 minggu ya. Nah, maka hari kedua setelah Anda melakukan investigasi terhadap diri Anda, sikap pada diri Anda, hari kedua lakukan lagi. Tapi Anda sudah mendasarkan pada konsep percaya diri ya, mestinya hitungannya itu sudah turun dari 20 menjadi berapa ya. Nah, sampai dalam waktu 1 minggu sampai kita bisa mencapai hitungan yang minimal. Ini adalah treatment ya untuk kita meningkatkan rasa percaya diri kita. Ya, dicoba ya. Nanti kapan akan menjadi tugas ya? Karena ini sudah Bulia buat tugasnya ya, nanti Anda akan saya beri tugas yang berkaitan dengan evaluasi diri. Yang kedua, yang selanjutnya ya maksudnya, adakah Anda memiliki sikap pesimis dalam hidup ini? Ya, ada nggak ya? Pasti ada ya, sekecil apapun. Sikap pesimis ini bisa terjadi karena berbagai macam hal. Antara lain karena pengalaman waktu kecil ya, suka diejek, diolok, bisa jadi menjadikan yang individu tersebut mempunyai sikap yang pesimis. Selalu dihalang-halangi keinginannya, ya. Kemudian kurang pergaulan, itu juga bisa membuat sikap pesimis. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Yaitu kita berusaha mengenali kelebihan dan kekuatan yang kita miliki untuk mengatasi kekurangan yang ada pada diri kita dalam pencapaian cita-cita hidup. Ya. Jadi kenali kelebihan dan kekuatan ya yang ada pada diri kita, terus kita berusaha mengatasi kekurangannya ya. Apa yang menjadi kekurangan kita ya, sehingga kita bisa menghilangkan rasa pesimis itu atau meminimalisir rasa pesimis itu. Nah, terutama jangan dipelihara perlakuan atau pengalaman hidup kita atau perlakuan orang lain atau pengalaman hidup kita yang telah lalu yang menyedihkan, yang mengecewakan, ya, atau hal-hal yang negatif, jangan dipelihara. Ya, lupakan. Ya, kalau sampai tidak bisa lupa ya jangan terlalu sering diingat. Ya. Nah, ini adalah untuk menghilangkan rasa pesimis yang ada pada diri kita. Nah, selanjutnya bagaimana kiat meraih sukses? Yang pertama, berusaha menanamkan rasa optimis dan percaya diri dalam mencapai cita-cita. Selanjutnya harus sadar bahwa keberhasilan hidup itu bukan hadiah dari orang lain atau jatuh dari langit ya. Tapi harus diperjuangkan dengan sekuat tenaga dan kemampuan yang kita miliki. Ini bukan berarti kita tidak percaya Tuhan. Nah, kan semuanya sudah ditakdirkan Tuhan. Ketika kita lahir itu sudah ada rezekinya, jodohnya, dan sebagainya. Ya. Kita harus percaya semua itu sudah ada di dalam catatan di langit ya, sudah ditentukan oleh Allah. Namun ya, Allah itu menghendaki supaya kita itu berusaha dengan gigih untuk mencapainya. Jadi
harus ada perjuangannya. Ya. Nah, dalam berjuang, ya mencapai cita-cita hidup, pasti ada hambatan atau kesulitan. Ya. Pasti ya itu hal yang biasa karena tidak ada orang hidup kok nggak mengalami kesulitan atau hambatan. Ya. Nah, di sini kita harus memiliki bekal dan semangat serta sikap yang tepat agar perjuangan hidup dapat menghasilkan buah yang seperti kita inginkan. Ya. Nah, itu sekilas dari materi pada pertemuan ke-5. Kita akan melakukan pendalaman dengan tugas pada pertemuan ke-5 ini, yaitu Anda buka link berikut ini, https://2 ya www.youtube.com ya. Seperti yang ada di slide ini ya. Setelah itu pahami ciri-ciri orang sukses. Anda buka linknya, pahami ciri-ciri orang sukses. Setelah Anda paham, implementasikan atau terapkan dalam rencana future plan yang sudah Anda buat pada tugas ketiga. Ya, pada tugas ketiga kan sudah buat rencananya. Nah, itu Anda diminta membuat statement atau pernyataan atau narasi sukses berdasarkan trik-trik dari link di atas ya. Namun statementnya itu fokus pada future plan Anda masing-masing. Jadi jawabannya tidak sama antara satu mahasiswa dengan yang lain karena future plan-nya kan beda-beda ya. Anda pengen apa, caranya bagaimana kan beda-beda. Tetapi poin-poinnya mengacu, trik-triknya itu mengacu pada link yang sudah saya sampaikan. Contoh, ini contoh ya. Saya yakin saya bisa sukses terhadap rencana ke depan untuk bisa menjadi seorang sekretaris. Saya akan terus berusaha semaksimal mungkin dan berusaha mengatasi kesulitan yang saya hadapi, terutama tentang kemampuan bahasa Inggris. Akan saya tempuh dengan cara bla 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 bla, terus ininya yang kekurangan di sini saya tempuh dengan begini, dengan begitu ya, sampaikan sesuai dengan future plan Anda masing-masing. Ini contoh sedikit narasinya kayak gitu. Ya, sampai tuntas seperti future plan-nya Anda. Anda pengen ngapain, harus bagaimana gitu ya. Tapi jangan lupakan trik-trik dari linknya itu, dipadukan dengan trik-triknya itu. Oke, itu sedikit contoh. Pahami dulu instruksinya. Silakan kerjakan semampunya. Ya, baik. Itu materi pada pertemuan ke-5 dan juga tugas. Silakan dikerjakan. Selamat siang dan selamat weekend semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.